Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirul Iken Devstiandra. Bahaya geotagging. Nah, NIM saya V3423029 dari D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Bahaya geotagging berdasarkan survei literasi digital tahun 2020 sampai 2022 yang diterbitkan oleh Kominfo yang berkolaborasi dengan Kata Data Insight Center. Oke, langsung saja. Latar belakang kenapa saya membahas masalah ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah menjadi platform utama untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menjalin hubungan secara global. Seiring dengan perkembangan ini, banyak individu saat ini menggunakan media sosial sepanjang hari, mulai dari saat bangun pagi hingga kembali tidur, sebagai alat utama untuk mengakses berita, hiburan melalui menjalin jaringan sosial, serta berbagai aktivitas lainnya. Hal ini menjadikan media sosial sebagai unsur yang tak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. Nah, sementara itu, geotagging adalah praktik yang memungkinkan pengguna media sosial untuk memasukkan informasi lokasi geografis dalam unggahan mereka, seperti foto atau status, yang secara langsung mengaitkan konten tersebut dengan titik geografis tertentu. Di era smartphone dan akses mudah ke teknologi GPS, penggunaan geotagging telah mengalami peningkatan pesat dan banyak platform media sosial yang menawarkan opsi ini sebagai fitur utama. Kenaikan ini memberikan pengalaman berbagi yang lebih mendalam, tapi juga memunculkan pertanyaan seputar privasi dan keamanan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Intinya, mengapa saya mengambil permasalahan ini adalah banyak orang yang belum memahami secara jelas tentang bahaya geotagging atau dampak dari geotagging itu sendiri. Kemudian tujuannya adalah menganalisis survei tentang kebiasaan orang menandai lokasi terkini di media sosial atau geotagging tadi. Kemudian menganalisis bahaya dan risiko yang terkait dengan menandai lokasi terkini di media sosial. Manfaatnya adalah, saya berharap video ini bisa memberikan wawasan tentang risiko yang mungkin tidak disadari oleh pengguna media sosial, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan dan privasi dalam berbagai lokasi di platform media sosial, serta memberikan panduan tentang bagaimana pengelolaan pengaturan privasi dan geotagging dengan bijak. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita akan melihat data. Seperti judul tadi, datanya saya ambil dari terbitan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insight Center tahun 2020 sampai 2022. Ini data tahun 2020. Oke. Kemudian ini data tahun 2021. Kemudian ini data tahun 2022. Oke, ketika kita melihat data ini, kita ambil ini saja. Dari 3 data tadi, di 3 tahun yang berbeda, kita ambil data tentang kebiasaan menambahkan info lokasi terkini saat posting. Oke. Untuk itu kita berfokus pada ini. Nah, ini adalah persentase pada kategori sangat sering menambahkan informasi lokasi terkini saat mengupload sesuatu di media sosial. Nah, bisa kita lihat apakah poin dari data tersebut. Yang pertama adalah tahun 2020. Data tahun 2020 menyatakan bahwa pada kategori sangat sering terdapat sebanyak 2,3%. Kemudian pada tahun 2021 menyatakan bahwa pada kategori sangat sering terdapat sebanyak 4,3%. Oke, sama. Kemudian tahun 2022, data tahun 2022 menyatakan bahwa pada kategori sangat sering terdapat sebanyak 5,1%. 5,1%, artinya pada interval tahun 2020 sampai 2020 terdapat
2,8% kenaikan mengenai kebiasaan seseorang untuk melakukan geotagging di media sosial pada kategori sangat sering. Bisa dilihat 5,1% dikurangi 2,3% hasilnya 2,8%. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah itu bahaya? Nah, kita akan dalami lebih lanjut. Yang pertama adalah bahaya tentang resiko keamanan dan privasi. Penggunaan geotagging dalam media sosial mengalami potensi risiko serius terkait dengan privasi, termasuk potensi pelacakan oleh pihak yang tidak sah dan mengakibatkan pengguna menjadi sasaran potensial atau pelacakan fisik yang dapat mengancam keamanan pribadi. Selain itu, pelacakan dan pengintaian berdasarkan geotagging juga memicu kekhawatiran akan pelanggaran privasi yang lebih luas, seperti pencurian identitas dan pemantauan yang tidak diinginkan oleh individu atau perusahaan. Risiko tambahan terkait adalah potensi retasan akun media sosial oleh penjahat cyber yang memanfaatkan informasi lokasi. Dengan ketersediaan informasi geografis, akun pengguna dapat menjadi rentan terhadap berbagai serangan cyber, termasuk peretasan dan pencurian data pribadi. Kemudian dampaknya apa pada privasi pribadi? Nah, geotagging tidak hanya memberikan informasi tentang di mana seorang berada pada saat itu, tapi juga memberikan gambaran tentang pola pergerakan dan rutinitas harian mereka. Ya, ini menjadi bahaya ketika apa yang kita lakukan sehari-hari ketika kita melakukan geotagging, otomatis ketika kita ada di mana kita dapat diketahui. Apalagi ketika kita sering melakukannya, otomatis seseorang bisa melacak pergerakan kita dari satu titik ke titik yang lain. Nah, apalagi mencakup informasi pribadi yang sangat penting. Penggunaan berlebihan geotagging dalam unggahan media sosial seperti yang saya katakan tadi mungkin mengungkapkan lebih banyak rincian tentang kehidupan pribadi seseorang daripada yang kita sadari, termasuk tempat-tempat yang sering mereka kunjungi dan bahkan alamat tempat tinggal mereka, yang semuanya termasuk dalam informasi yang kategori bagi saya adalah sangat pribadi. Nah, kemudian apa sih bahaya yang mengincar? Ya, sudah jelas informasi lokasi yang dibagikan di media sosial mengalami potensi besar untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sah dalam berbagai tindakan kriminal seperti perampokan, pemantauan, dan pencurian identitas. Penjahat cyber akan memanfaatkan data lokasi ini untuk melancarkan serangan yang sangat terarah atau merampas informasi pribadi. Ingat bahwa data geografis yang terbuka untuk publik dapat memberikan wawasan mendalam tentang rutinitas dan perilaku individu. Oleh karena itu, kesadaran akan potensi eksploitasi informasi lokasi ini sangat penting, dan pengguna media sosial harus memahami konsekuensi privasi yang mungkin timbul dari berbagai lokasi mereka di platform ini. Nah, kemudian pencegahan atau preventive actionnya apa? Nah, yang pertama adalah pikir terlebih dahulu, otomatis ya. Walaupun ini terkesan sangat simpel, tapi pikir terlebih dahulu. Kenapa? Apa yang perlu dipikirkan adalah apakah informasi geografis ini relevan enggak atau penting enggak bagi postingan itu. Kalau tidak terlalu penting ya enggak usah dikasih. Kemudian jaga keamanan akun Anda ya. Ada banyak ya cara menjaga keamanan akun untuk menghindari peretasan itu. Yang salah satu yang terkenal adalah autentikasi 2 tahap atau two-step verification, dan cara-cara lain. Kemudian atur pengaturan privasi, bisa di setting di device masing-masing, atur pengaturan privasi sesuai preferensi Anda, sesuai minat Anda atau keinginan Anda. Nah, kemudian jangan gunakan geotagging di tempat tinggal Anda. Ini otomatis karena melakukan geotagging di tempat tinggal Anda akan membuka ruang untuk itu tadi, barangkali ada yang pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan pencurian atau melakukan perampokan atau dan lain-lain hal-hal yang tidak ingin kita inginkan tentunya. Kemudian gunakan geotagging dengan bijak saat berpergian. Nah, ini mungkin ketika liburan ya, ketika salah satu aja, atau jangan terlalu sering melakukan geotagging, karena tadi ketika kita sering melakukan geotagging, semua postingan kita pasang informasi geografis, otomatis
orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa melacak keberadaan kita, bisa melacak pergerakan kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apalagi jika itu rutinitas ya, itu sangat tidak baik. Nah, kesimpulannya adalah geotagging sebuah fitur yang populer di media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan informasi lokasi keunggahan mereka. Meskipun bermanfaat, penggunaan geotagging yang kurang bijak berpotensi mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif, seperti lokasi tempat tinggal atau rutinitas perjalanan. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah yang akan membantu pengguna dalam menggunakan geotagging dengan bijak dan aman, termasuk pemahaman kapan sebaiknya mengaktifkannya dan kapan sebaiknya tidak. Terutama saat berbagi konten yang melibatkan aspek-aspek pribadi. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan ada 3. Semuanya berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, 2021 sampai dan 2020. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Sirul Desviandas. Kemudian video ini sebagai tugas UTS Literasi Data dan Teknologi Informasi yang dipandu oleh Pak Fendi Aji Purnomo SSI MN. Baik, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.